Kita belajar di episode 6 ini, kan gini, episode 4 kan kemarin sudah ya tentang PPKI, kita merdeka, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, lalu undang-undang ditetapkan sebagai konstitusi negara. Nah, nanti kan setelah kita merdeka itu sebenarnya kan ada perlawanan dari ini ya, dari Hindia Belanda yang mengharuskan kita berevolusi. Berevolusi itu jadinya ada revolusi Indonesia disebutnya ya, dari datangnya Hindia Belanda, lalu dia itu ingin menjajah kembali, terus setelah itu dilakukan perlawanan-perlawanan sehingga adanya perjanjian, diplomasi dan sebagainya, sampai akhirnya Belanda tidak lagi menyerang ya. Belanda itu tidak lagi menyerang, itu diakhiri ditandai dengan adanya konferensi meja bundar. Nanti susah nih ya. Bentar ya teman-teman. Saya sambil cas laptopnya. Oke teman-teman. Nah setelah Belanda sudah tidak, sebentar. Di sini coba saya ini deh. Sebentar saya apa? Nah di sini coba saya ini ya teman-teman. Jadi sebelum kita ke sini, kemarin kan kita merdeka, terus sidang PPKI ke-1, PPKI kedua, setelah itu sampai akhirnya kita menjalankan pemerintahan yang baru saja lahir begitu. Setelah itu nanti ada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia itu nanti diselesaikannya dengan perjanjian atau diplomasi ya teman-teman. Perjanjian. Nah di sini ada Linggarjati. Setelah Linggarjati itu kan Belanda melakukan agresi militer Belanda 1, diselesaikan dengan perjanjian Renville. Setelah perjanjian Renville, Belanda masih berkhianat dengan agresi militer Belanda 2. Lalu ada perjanjian Rombroyen. Setelah itu masih aja, nggak selesai juga, masih ada gencatan senjata yang akhirnya diselesaikan dengan konferensi meja bundar. Nah setelah ini, lalu Belanda tidak lagi mengusik-usik Indonesia, tapi wilayah Indonesia yang masih terdapat di Irian Barat, Papua sana, itu masih merupakan daerah yang dikuasai oleh Belanda, karena pada saat konferensi meja bundar di situ masih terdapat bahwa Papua itu masih dikuasai oleh Belanda dan baru bisa dibebaskan itu paling lambat 1 tahun setelah perjanjian. Tapi pada kenyataannya di tahun kalau yang Papua itu ya nanti itu diselesaikannya dengan perjanjian New York. Ini sangat panjang sekali teman-teman perjalanan ini menuju perjanjian New York ini, karena berkali-kali di sidang atau rapat PBB Soekarno selalu mengusulkan Irian Barat saya, Papua saya belum dikembalikan oleh Belanda, tapi tidak digubris. Jadi kan kayak sama ya, kayak sidang kayak misalnya mau diberhentikan presiden, itu kan harus ada yang hadir itu sebanyak 3/4 anggota MPR, terus disetujui 2/3. Nah, di dalam rapat PBB juga gitu. Jadi pada saat Pak Soekarno itu mengajukan pembebasan Irian Barat, tapi di rapat PBB itu tidak pernah mendapat suara banyak. Jadi makanya tidak diselesaikan yang akhirnya nanti pada tahun 1961 Bapak Presiden Soekarno mengeluarkan Trikora. Saya pernah dengar ya Trikora, rekamannya Pak Soekarno ketika dia mengeluarkan Trikora itu sangat merinding saya dengarnya, karena dia tuh sangat marah dengan Belanda. Jadi dia bilang kan, bubarkan negara boneka buatan Belanda yang ada di Papua, kibarkan bendera merah putih, lalu bersiaplah untuk mobilisasi gitu. Saya sampai merinding dengar recordnya Pak Soekarno yang dia mengeluarkan Trikora ini ya. Nah setelah dikeluarkannya Trikora pada tahun 1961, banyak ya perlawanan nanti yang dilakukan oleh oleh tentara-tentara, contohnya adalah perlawanan Laut Aru yang hingga akhirnya gugur, nggak berhasil gitu, tetap Belanda yang menang di sana. Terus hingga akhirnya pada saat yang berbahagia nanti dilakukan perjanjian New York. Setelah itu nanti setelah dikeluarkannya perjanjian New York, nanti pada sidang ke-24 ya, sidang ke-24 PBB
itu nanti baru nanti dibebaskan Irian Barat. Jadi pada sidang ke-24 dilaksanakan papera. Papera itu adalah intinya tuh papera tuh kayak untuk memungut suara rakyat gitu ya. Jadi si rakyat Papua ini masih mau NKRI atau mau pisah gitu. Nah, ternyata pas dilakukan papera itu rakyat Papua di sana masih menginginkan bergabung masih dengan NKRI. Tapi nanti setelah papera dilaksanakan, nanti pembebasan Irian Barat itu baru disahkan itu pada tahun 1969. Ini Presiden Soekarno sudah tidak lagi menjabat, jadi pada saat Irian Barat dibebaskan itu pada masa Presiden Soeharto. Jadi Pak Presiden ini hanya menikmati hasil saja ya Pak Soeharto ini. Jadi karena yang berjuang keras itu kan Pak Soekarno ya. Jadi tapi karena ada G30 SPKI atau Gestapo itu Presiden Soekarno lengser pada tahun 1967. Lalu setelah 2 tahun kemudian baru nanti Irian Barat bebas tahun 1969. Tapi meskipun demikian, karena yang menyelesaikan itu Amerika, jadi pada saat ini, sampai dengan saat ini, Papua kita, Gunung Mas kita masih saja di sana ada Amerika ya yang menguasai, saya juga nggak tahu itu sampai kapan. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Semoga suatu saat nanti benar-benar pure kita ya yang mengelola kekayaan alam, jadi nggak ada lagi campur tangan asing, terutama Amerika ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja ya. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang fungsi dan kedudukan Pancasila ya. Nanti untuk tentang demokrasi liberal, demokrasi terpimpin hingga akhirnya ada Orde Baru, sampai reformasi nanti ada di episode 8 ya, 67 ya, 8, 9, 10. 8, 9, 10 nanti baru 11 reformasi baru nanti yang bela negara, integritas dan sebagainya. Oke, langsung ya teman-teman. Jadi di sini ada fungsi dan kedudukan Pancasila. Kayaknya udah pada udah pada menguasai nih teman-teman, saya yakin ya. Jadi fungsi dan kedudukan Pancasila itu adalah Pancasilanya sebagai dasar negara. Nah, kata kunci untuk dasar negara, kalau saya tuh nggak pernah kalau memahami sesuatu tuh saya nggak pernah terlalu full gitu ya, dasar negara adalah seperti ini nih, enggak. Kalau saya itu cuman kata kuncinya aja. Jadi kalau dasar negara itu ada kata-kata mengatur penyelenggaraan negara. Pokoknya tentang penyelenggaraan negara, berarti itu Pancasila sebagai dasar negara. Nah, contohnya di sini kayak misalnya syarat-syarat jadi presiden, syarat-syarat jadi anggota DPR, terus yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara, ini tercantum di dalam undang-undang. Nah, ini adalah menggambarkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Udah cukup gitu aja. Nah, terus yang perjanjian luhur, itu kalau saya kata kuncinya adalah dihasilkan oleh founding fathers, digali dan disepakati. Ini ada kata-kata kesepakatan di sini ya teman-teman. Jadi kalau misalnya di soal itu ada kata-kata musyawarah mufakat, berarti itu menandakan bahwa seseorang tersebut atau kelompok orang tersebut telah melakukan fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai perjanjian luhur. Nah, untuk yang pandangan hidup, nah ini gini ya teman-teman, pandangan hidup sama ideologi negara setelah saya rumuskan, waktu itu tuh kadang saya juga suka terbalik ya antara pandangan hidup sama ideologi negara. Ternyata setelah saya baca dari berbagai referensi teman-teman, jadi untuk pandangan hidup itu sama ideologi itu sama-sama dia itu sebagai pedoman, sebagai landasan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Itu sama aja, sama-sama berdua ini. Tapi bedanya kalau yang pandangan hidup ini adalah untuk menyelesaikan masalah. Jadi pedoman atau petunjuknya itu untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan untuk ideologi negara itu adalah dalam kehidupan sehari-hari juga berperilaku, tetapi tujuannya itu adalah untuk mencapai cita-cita. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Kalau untuk pandangan hidup, itu misalnya gini, ada mahasiswa sedang bermasalah dengan dosennya, lalu diselesaikan dengan musyawarah. Tapi di sini belum ada kata mufakat ya teman-teman. Jadi hanya penyelesaian nggak kelihatan ya kayaknya. Hanya penyelesaian masalah saja, belum ada kata mufakat. Kalau misalnya di situ sudah ada kata mufakat, bukan lagi pandangan hidup ya, tapi itu adalah sebagai perjanjian luhur. Jadi kalau ini hanya untuk menyelesaikan masalah saja, penyelesaian masalah. Kalau untuk pandangan hidup, penyelesaiannya. Nah, kalau misalnya untuk yang ideologi itu untuk mencapai cita-cita. Contohnya apa? Misalnya kita semua yang ada di grup ini, kita semua yang ada di Zoom kali ini itu ingin menjadi CPNS 2021. Maka yang saya lakukan adalah berdoa, belajar, dan ikhtiar. Nah, berarti itu kalau misalnya kita sudah melakukan ini,
kita semua yang ada di grup ini sudah melakukan, saya ingin menjadi CPNS 2021, maka saya harus belajar, saya harus berdoa, dan saya harus berikhtiar. Nah, itu berarti kita sudah mengamalkan Pancasila sebagai ideologi negara. Seperti itu, teman-teman ya. Oke, sebentar. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut? Oh iya, mohon maaf Kak Tika. Udah saya ganti ya, jadi warna biru ya teman-teman. Oke, sebentar. Boleh saya lanjut teman-teman? Boleh. Oh iya, mohon maaf Kak Heti. Oke, lanjut ya. Oke, terlalu ngebut ya, mohon maaf ya Kak. Coba saya pelangin sedikit ya. Nah, yang kelima itu sebenarnya ada 12 kalau tidak salah, pas 11 ya, tentang fungsi kedudukan Pancasila ini. Nah, ada juga sebagai cita-cita. Nah, bedanya apa dengan yang ideologi tadi? Nah, kalau yang cita-cita bangsa itu adalah cita-cita dan tujuan yang hendak ingin dicapai oleh negara. Kalau yang tadi oleh siapa? Oleh kita ya teman-teman, oleh kita. Kalau misalnya ini tuh lebih ke negara, cita-cita yang ditujukan oleh negara. Nah, cita-cita yang ingin dicapai oleh negara itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Alinea ke-2 untuk cita-cita. Kalau untuk tujuan itu ada di alinea ke-4. Jadi kalau misalnya di soal ada ditanya cita-cita negara Republik Indonesia ada di alinea ke-berapa? Kedua. Kalau tujuan ada di alinea ke-4. Cita-citanya apa? Cita-citanya terwujudnya sebuah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan tujuannya untuk apa? Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi bisa dibedakan ya teman-teman untuk cita-cita dan tujuan seperti itu. Jadi kalau misalnya ini cita-cita, kalau yang cita-cita bangsa itu bukan cara atau landasan berperilaku untuk mencapai cita-cita, bukan, tapi ini adalah cita-citanya dan tujuan yang ingin dicapai. Kalau yang tadi ideologi negara itu adalah caranya, pedomannya untuk mencapai cita-cita tersebut. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jelas sekali ya perbedaannya ya. Nah, kalau yang nomor 6 ini kepribadian bangsa. Nah, kalau saya, kata kuncinya itu kalau kepribadian bangsa itu adalah ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain. Contohnya, bangsa Indonesia dikenal dengan masyarakat yang ramah tamah, terus sopan, toleransi, ya dan sebagainya. Jadi kalau misalnya di soal ada seperti ini, misalnya generasi milenial katanya sudah tidak budaya kebarat-baratan, nah berarti dia itu sudah melanggar fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Karena apa? Ciri khas bangsa kita itu tidak tidak tergerus oleh budaya barat, teman-teman. Jadi kalau misalnya di soal itu ada tentang misalnya kaum milenial zaman now suka budaya barat, nah berarti dia sudah melanggar fungsi Pancasila sebagai apa? Sebagai kepribadian bangsa. Kalau misalnya di soal ada juga nih, kadang saya menemukan misalnya di soal kayak gini, fungsi Pancasila yang menandakan ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain adalah fungsi Pancasila sebagai, sudah jelas sekali kalau itu jawabannya kepribadian bangsa. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau untuk jiwa bangsa itu kata kuncinya adalah nyawa. Nah, apalagi kata kuncinya? Jadi kalau sebagai jiwa bangsa, lahirnya bangsa Indonesia bersamaan dengan lahirnya Pancasila. Jadi, lahirnya bangsa Indonesia itu sama-samaan dengan Pancasila. Saat kapan? Tentunya pada saat sidang PPKI ke-1 atau pada tanggal 18 Agustus 1945 ya. Jadi bangsa Indonesia lahir, kalau misalnya di soal ada kata-kata lahirnya bangsa Indonesia bersamaan dengan lahirnya Pancasila menandakan fungsi Pancasila sebagai, itu pasti jawabannya sudah pasti, sebagai jiwa bangsa. Seperti itu ya teman-teman. Saya lihat dulu chatnya nih. Bentar. Nah ini yang potong bayang. Oke, siapa nih Kak? Selamat ya. Oke, baru yang apa? Nih saya ulang ya teman-teman, mohon izin. Jadi gini, bedanya tadi sebagai pandangan hidup ya. Sebentar, saya lupa tadi chatnya Pak. Oke. Nah, bedanya pandangan hidup dengan ideologi itu seperti ini, Kak.
Nah, jadi pandangan hidup itu sama ideologi itu sebenarnya sama-sama sebagai pedoman, sebagai petunjuk bertingkah laku, landasan bertingkah laku. Itu sama-sama petunjuk, dua-duanya ini petunjuk. Tetapi kalau untuk pandangan hidup, petunjuknya itu untuk tujuannya itu adalah untuk menyelesaikan masalah. Ya, sedangkan kalau untuk ideologi negara, landasan berperilakunya itu adalah untuk mencapai cita-cita. Jadi bedanya di situ, ya. Bedanya di situ. Contohnya seperti apa? Kalau untuk pandangan hidup, contohnya misalnya ada mahasiswa bermasalah dengan dosen, lalu nanti mahasiswa itu melakukan berbagai upaya untuk dapat menyelesaikan permasalahannya. Nah, kalau misalnya untuk sebagai ideologi negara, misalnya gini, kita semua yang ada di grup ini ingin menjadi CPNS 2021. Maka, supaya cita-cita kita bisa tercapai, yang harus kita lakukan adalah dengan cara berdoa, belajar, dan berikhtiar. Jadi seperti itu, Kak Slamet. Sudah terlihat perbedaannya, Kak? Ideologi ibarat kata caranya ya, Kak, visi cita-cita. Iya, betul. Caranya, terus landasan berperilaku kayak pedomannya gitu untuk mencapai cita-cita. Sedangkan kalau fungsi Pancasila sebagai cita-cita, cita-cita bangsa itu bukan caranya sebagai caranya untuk mencapai cita-cita, bukan, tapi itu lebih ke konteks cita-citanya itu sendiri. Nah, cita-cita bangsa itu apa? Ya ini, terwujudnya sebuah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kalau tujuannya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Seperti itu, Kak. Bisa dipahami atau mau diulang? Ya, oke. Ya, sami-sami, Kak. Oke, lanjut ya, teman-teman. Nah, di sini juga nih suka ada perdebatan antara paradigma pembangunan dan moral pembangunan. Sama-sama ada kata-kata pembangunan di sini, teman-teman, ya. Bedanya apa? Nah, kalau untuk paradigma pembangunan, itu kata kuncinya adalah dia sama-sama untuk melaksanakan pembangunan. Tapi di sini ada nilai dasar. Nilai dasar atau tolak ukurnya itu untuk melakukan pembangunan nasional. Jadi di sini ada kata-kata nilai dasar. Sedangkan untuk moral pembangunan yang dipakai adalah nilai luhur. Jadi bedanya itu ya, sama-sama dijadikan tolak ukur untuk pembangunan nasional. Bedanya itu nilai dasar, nilai luhur. Nilai dasar seperti apa? Nilai dasar seperti nilai ketuhanan. Ini ada dalam sila-sila Pancasila. Kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Sorry, ini keadilan ya teman-teman. Keadilan. Nah, nilai dasar ini sering disebut dengan nilai fundamental atau juga sering disebut dengan nilai ideal. Nilai ini tidak boleh dirubah sama sekali karena dia itu merupakan nilai yang sudah kayak ibaratnya sudah tidak bisa dirubah karena itu nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan itu kan Pancasila kan tidak bisa dirubah teman-teman, silanya ya. Tidak bisa diamandemen ya teman-teman. Nah, kalau yang untuk moral itu adalah nilai luhur. Nilai luhur itu seperti apa? Nilai luhur seperti ini, gotong royong, ada norma. Norma itu kan ada norma tuh, ada norma kesopanan. Norma kesopanan itu hubungannya dengan masyarakat. Kalau misalnya kita melanggar, kita bisa jadi dicemooh oleh masyarakat. Ada nilai dasar, nilai kesopanan, nilai hukum. Kalau nilai norma ya, maaf. Norma hukum, kalau norma hukum itu hubungannya dengan negara. Misalnya kita melanggar lalu lintas, nanti kita dihukum gitu ya, atau dikenakan pasal. Nah, terus kalau misalnya yang ketiga itu ada norma kesusilaan. Kalau norma kesusilaan itu hubungannya dengan diri sendiri. Maksudnya apa? Misalnya kita berbuat sesuatu yang kurang baik, nah maka kita akan merasa bersalah. Nah, itu norma dihukumnya gitu. Jadi dengan merasa bersalah kita dihukumnya itu norma kesusilaan. Kalau norma kesopanan, kalau kita melanggar, yang menghukum itu masyarakat. Masyarakat nanti cemooh kita, mengkucilkan kita, dan sebagainya. Kalau nilai norma hukum, ya negara berdasarkan undang-undang. Ada juga di sini norma agama, teman-teman. Kalau norma agama, itu yang menghukum siapa nanti? Tuhan yang Maha Esa. Atau kalau kita melakukan kesalahan, maka kita akan berdosa. Seperti itu ya, teman-teman, untuk perbedaan norma. Apakah bisa dilanjutkan atau ada yang mau ditanyakan dulu? Kepribadian bangsa gotong royong.
Kalau gotong royong gimana ya? Kalau misalnya saya kalau yang gotong royong itu kalau misalnya untuk kepribadian itu saya lebih ke yang ramah tamah ya. Tapi kalau untuk gotong royong mungkin karena dulu masyarakat Indonesia mungkin ya itu gotong royong. Tapi saya nggak mau jawab dulu ya Kak Tika, takutnya salah. Soalnya saya belum menemukan referensinya. Jadi yang baru saya baca itu kalau masyarakat itu Indonesia itu dikenal dengan ramah, terus sopan santun, bertoleransi seperti itu. Tapi kalau untuk gotong royong coba nanti saya baca referensinya lagi ya Kak Tika ya. Oke, ada lagi yang mau ditanya teman-teman? Bentar, saya baca. Oke, lanjut. Kalau melanggar lalu lintas, masa kata coach bisa melanggar kepribadian? Melanggar lalu lintas. Melanggar lalu lintas, apakah bisa? Sebenarnya tergantung gini ya Kak Slamet, tergantung konteks soalnya. Jadi kita tuh kayak kalau misalnya kayak ini, kayak butir Pancasila nih misalnya nih kayak korupsi misalnya ya. Korupsi itu misalnya korupsi itu bisa jadi dia melanggar sila ke-1, bisa jadi dia melanggar sila ke-3, bisa jadi dia melanggar sila ke-5, tergantung konteks soalnya Kak Slamet. Jadi nanti melanggar lalu lintasnya itu di dalam teksnya itu seperti apa gitu. Jadi nanti tuh bisa beraneka ragam jawaban, tergantung si konteks soalnya. Jadi kita nggak bisa menentukan menentukan sesuatu tuh kayak 1 ditambah 1 ya harus sama dengan 2, enggak ya. Jadi kalau dalam fungsi Pancasila ini kadang tergantung konteks soalnya Kak, nanti dibawanya kemana. Oke, siap. Lanjut dulu ya teman-teman. Nah, yang ke-10, kok ini nomor 8, ini harusnya nomor 12 sih teman-teman. Yang ke-10 itu adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kata kuncinya di sini ada peraturan perundang-undangan yang harus disesuaikan dengan Pancasila. Jadi kalau misalnya yang Pancasila sebagai sumber hukum itu adalah setiap peraturan perundang-undangan itu harus harus berlandaskan Pancasila. Jadi kalau misalnya ada misalnya gini, undang-undang yang bertolak belakang, misalnya ada mau dibuat undang-undang nih, terus undang-undangnya itu bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila, maka undang-undang tersebut harus dicabut ya. Jadi Pancasila ini sebagai induk yang mengatur peraturan perundang-undangan. Jadi peraturan perundang-undangan harus disesuaikan dengan Pancasila karena fungsi Pancasila adalah sebagai sumber dari sumber hukum. Nah, ini kalau misalnya teman-teman kaitkan dengan pasal undang-undang, di pasal undang-undang itu kalau tidak salah pasal 20 ya teman-teman. Pasal 20 itu ada tentang kalau misalnya undang-undang yang diajukan misalnya ya, yang diajukan itu tidak disetujui itu harus dicabut ya. Atau tidak boleh diajukan kembali kayak gitu. Tapi kalau misalnya undang-undang sudah disetujui, misalnya ya, sudah disetujui, ternyata nggak disahkan, tidak disahkan misalnya, tapi udah disetujui nih. Nah itu nanti setelah 30 hari undang-undang tersebut otomatis berlaku ya, otomatis sah gitu ya. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi, tapi kalau misalnya kayak di pasal 22 itu juga ada tentang peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Itu kalau misalnya tidak disetujui, maka peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu harus dicabut juga. Gitu ya teman-teman. Oke, lanjut ya dulu ya ke falsafah. Nah, kalau falsafah hidup bangsa itu adalah kata kuncinya sarana untuk mempersatukan. Contohnya apa? Indonesia ini kan merupakan masyarakat majemuk, lalu disatukan dengan Pancasila, pengamalan dari Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalau misalnya nih di soal ada kayak gini, misalnya ada masyarakat yang majemuk, terus mereka dari berbagai budaya, bahasa dan sebagainya. Tapi ketika mereka disatukan pada suatu pertemuan misalnya, digunakanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Berarti kalau ditanya, orang-orang yang sedang rapat tersebut misalnya telah mengamalkan Pancasila, fungsi Pancasila sebagai apa? Jawabannya adalah
sebagai falsafah hidup bangsa. Jadi di dalam konteks tersebut, bahasa Indonesia merupakan bahasa atau sarana yang mempersatukan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau ada kata-kata tentang majemuk, masyarakat majemuk, tentang perbedaan, persatuan dan kesatuan, mempersatukan, itu tentang falsafah hidup bangsa. Kalau yang terakhir, yang ke-12, ada sebagai sumber nilai. Nah, kalau sumber nilai itu adalah dasar atau moral atau tolak ukur mengenai baik buruk yang kita lakukan. Ini belum sempat saya tulis contohnya. Jadi kalau contohnya nih kayak gini, misalnya kita mau melakukan sesuatu, ternyata kalau misalnya kita melakukan sesuatu itu tuh ternyata buruk gitu. Nah, karena apa? Karena kita sudah mengetahui gitu dasarnya tuh seperti apa. Jadi kayak misalnya mencuri itu perbuatan yang kurang baik gitu ya. Kita sudah tahu bahwa mencuri itu perbuatan yang kurang baik, bukan konteksnya itu bukan kita takut dengan hukum ya, tapi kita itu kayak takut kalau mencuri itu tuh perbuatan yang kurang baik gitu, bukan karena kita takut dengan hukum, tapi kita menyadari bahwa mencuri itu perbuatan yang kurang baik. Nah, berarti itu kita sudah mengamalkan Pancasila sebagai sumber nilai. Seperti itu teman-teman. Apakah ada yang mau tanya dulu sebelum saya lanjutkan? Ya, betul. Falsafah mempersatukan. Ada pertanyaan. Alfi adalah seorang pekerja kantor. Suatu hari, Alfi terlambat berangkat kerja. Saat dalam perjalanan, Alfi tergesa-gesa yang mengakibatkan melanggar lalu lintas dengan menerobos lampu merah. Perbuatan Alfi ini tidak sesuai dengan kedudukan Pancasila. Ayo, teman-teman nih. Kak Slamet ada pertanyaan. Siapa? Ada yang mau bisa jawab? Silahkan teman-teman. Ada yang bisa jawab? Kita diskusi ya, kita sharing ya teman-teman. Melanggar lalu lintas. Nah, menerobos lampu merah. Ada yang tahu jawabannya apa? Silahkan teman-teman dijawab dulu nih. Ada soal dari Kak Slamet, luar biasa. Ada yang tahu jawabannya? Silahkan dijawab teman-teman. Ada yang tahu? Belum ada chat atau apa internet saya kurang ya? Memang belum ada yang balas ya teman-teman. Ayo dijawab. Ada yang bisa? Pertanyaan Kak Slamet ini melanggar fungsi Pancasila sebagai apa? Ada yang bisa teman-teman? Ada yang mau sharing? Silahkan. Oke, tidak ada. Bahas aja. Oke, kalau saya sekilas ya teman-teman, sekilas saya lihat seperti ini. Jadi sebenarnya gini, kalau yang ini kan yang ditanya perbuatan yang melanggar ya teman-teman, perbuatan yang melanggar. Kalau misalnya perbuatan yang melanggar, berarti otomatis dia itu tidak mengindahkan hukum ya teman-teman, tidak patuh terhadap hukum yang ada di Indonesia. Nah, kalau menurut saya ini kalau misalnya kita lihat ya, kita back. Nah, ada nggak coba di sini fungsi Pancasila yang mengatur tentang hukum? Tentang hukum-hukum. Nih, kalau misalnya menurut saya ya, teman-teman, kalau yang ditanyainnya ini dia melanggar hukum, berarti kan dia itu tidak mengindahkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Karena apa? Karena dia itu melanggar hukum, sama kayak tadi, kayak misalnya undang-undang nih. Terus undang-undang itu mau disahkan. Nah, ternyata undang-undang itu harusnya dicabut, terus dia nggak mau. Akhirnya dia laksanain aja undang-undang gitu tanpa persetujuan. Nah, berarti kan dia sudah tidak mengindahkan Pancasila sebagai sumber hukum. Tapi di sini kata Kak Slamet, Coach Nisa bilang ini sebagai kepribadian bangsa. Nah, mungkin menurut Coach Nisa yang melanggar yang sebagai kepribadian bangsa itu gini. Jadi kalau ciri khas bangsa Indonesia itu kan ramah tamah, terus tidak melanggar hukum dan sebagainya. Atau misalnya ciri khas Indonesia itu orangnya disiplin, dia nggak pernah terlambat gitu. Otomatis dia kan nggak tergesa-gesa dan dia tidak melanggar. Nah, berarti dia itu masuknya ke konteks kepribadian. Tapi kalau menurut saya
ciri khas hobi melanggar. Oh gitu. Aduh. Sama. Makanya saya nggak tahu ya Kak ya, kalau menurut Kak Cunisa itu kepribadian bangsa, tapi saya nggak tahu. Tapi kalau menurut saya pribadi itu, kalau kita melanggar hukum, berarti kita itu tidak mengindahkan Pancasila sebagai sumber hukum. Kayak gitu. Tapi nggak tahu ya Kak Slamet, itu baru menurut saya hobi melanggar ciri khas. Kalau ciri khas hobi melanggar kayaknya enggak ya teman-teman. Jadi kalau misalnya di fungsi Pancasila itu pasti karakteristik itu kan sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang mencirikan kita, kebaikan kita gitu ya. Masa kalau misalnya gini, kalau misalnya keburukan juga termasuk ciri khas. Misalnya negara kita itu merupakan negara korup. Nah, terus misalnya banyak orang yang korupsi, berarti dia tidak merupakan Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Sedih sekali ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kayak gitu sedih ya, masa bangsa Indonesia tuh terkenal dengan keburukannya gitu ya. Oke, masa ya jelek. Iya bener, Kak Dewi S. Oke, boleh saya lanjut aja ya, teman-teman ya. Nah, soal nomor 1, silakan dijawab dulu, teman-teman. Dalam hal ini berkedudukan Pancasila. Nah, coba dijawab dulu. Silakan. C. Wah, mantap nih. Oke, siapa tuh? C. Kak, siapa ini? Kak Ujang. Oke, mantap sekali teman-teman. Jadi benar ya, jawabannya adalah yang C. Bentar. Oke. Bentar ya teman-teman. Lagi azan sebentar. Oke, tapi udah selesai. Nah, jadi gini. Ini kan ada tentang mana nih? Menyepakati. Founding Fathers. Ini sudah pasti. Kalau saya jujur teman-teman, kalau baca fungsi Pancasila ini saya nggak pernah baca semua ya. Saya tuh pasti baca langsung intinya dulu. Nanti kalau misalnya ada waktu lebih, baru nanti saya back lagi. Saya baca dari awal. Kalau ada waktu lebih ya, kalau udah mengerjakan soal. Jadi kalau saya nih mengerjakan kayak apa ya, fungsi Pancasila dan sebagainya, saya tuh langsung ke kata kuncinya gitu ya. Jadi kayak ini kan banyak banget ya teman-teman nih bahasanya ya, dari nomor 1 ini soalnya sangat panjang ya, lumayan gitu, membuang-buang waktu. Jadi kalau misalnya saya tuh langsung aja. Ini ada kata apa nih? Oh, menyempati. Terus tentang founding father, oh ini udah otomatis jawabannya ini adalah perjanjian luhur gitu teman-teman. Oke, mantap, jawabannya C, seragam semua ya teman-teman. Nah ini ya pembahasannya. Jadi perjanjian luhur ini adalah kata kuncinya menyepakati Pancasila, sering disebut sebagai founding fathers yang menyepakati itu ya, artinya digali dan disepakati. Hal ini mencerminkan fungsi Pancasila sebagai perjanjian luhur. Oke, mantap teman-teman, kita lanjut ya. Nah silakan dijawab teman-teman. Kesejahteraan umum tidak hanya mencakup tentang kesejahteraan. Oke, di sini ada apa nih kata-kata kuncinya? Masyarakat adil makmur. Terus bersaing. Oke, ini udah kelihatan. Ya, kelihatan ya. Silakan dijawab teman-teman. Ini langsung aja, masyarakat adil makmur kuncinya. Langsung bisa dijawab. Gak usah dibaca semua. Coba lihat. Wah, luar biasa nih teman-teman jawabannya. Seragam E. Ya betul ya teman-teman, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Tadi cita-citanya untuk supaya berkeadilan, kemakmuran, berdaulat, adil dan makmur ya. Seperti itu. Jadi kalau ini sudah jelas, nggak usah dibaca semua, langsung aja. Masyarakat adil makmur, oke. Terus bersaing dan ini langsung jawabannya ini. Mantap teman-teman, boleh saya lanjut? Oke, mantap Kak Alicia, ya betul sekali. Nah, betul ya. Jadi gini, cita-citanya merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sedangkan tujuannya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan sebagainya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nomor 3, silakan dijawab dulu. Oke, mantap. Sudah ada 11 chat. Wah, jawabannya D. Kita lihat apa ini di sini. Jawabannya sumber dari sumber. Ada apa di sini? Tentang sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku. Tentang hukum-hukum
satu sama lain kehidupan berbangsa dan bernegara. Coba kita lihat. Wah, mantap sekali teman-teman. Sudah 300 poinnya ya. Jadi kalau ada tentang hukum-hukum, terus bidang kemasyarakatan kebangsaan negara termasuk harus berdasarkan atas hukum. Berarti kalau atas hukum semuanya harus bergantung pada siapa? Pancasila sebagai sumber hukum. Mantap sekali teman-teman. Betul ya, jawabannya adalah yang D. Jadi peraturan perundang-undangan yang dibuat harus berdasarkan Pancasila. Apabila tidak sesuai, maka perundangan tersebut harus dicabut. Oke, saya lanjut teman-teman. Wah, sudah pada menguasai semua nih. Nomor 4, silakan dijawab. Kuncinya, ya betul. Ya, silakan dijawab teman-teman. Tidak ada orang lebih tinggi dibandingkan dengan perbedaan. Perbedaan kita. Oke, di sini ada kata-kata perbedaan dapat dipersatukan. Apakah itu? Dijawab teman. Nggak usah dibaca soalnya, langsung bisa jawab. Wah, mantap. Betul sekali teman-teman. Jawabannya adalah yang A sebagai pasabah. Coba kita lihat. Ya, betul ya. Kata kunci karena adanya perbedaan kita dapat dipersatukan. Artinya Pancasila sebagai pasapa, yaitu Pancasila mampu mempersatukan perbedaan yang kebinekaan. Berbeda-beda tapi tetap satu ya, Bhinneka Tunggal Ika. Atau Tanhana Bangun Mangrawa. Oke, teman-teman. Mangrawa. Kalau bisa lagi nih tulisannya. Boleh. Wah, ada ini. Boleh saya lanjut? Perbedaan, mantap. Ini tentang yang ada di kitab Sutasoma ya, Kak Slamet. Jadi awal-awalnya tuh gini. Bahasa sebelum Bhinneka Tunggal Ika ini ada Tanhana Bangun Mangrawa. Bhinneka Tunggal Ika ini disusun oleh siapa? Nanti disusun dirancang oleh Sultan Hamid II. Diusulkan pertama kali oleh siapa? Oleh Muhammad Yamin. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda, tapi bineka itu adalah berbeda apa? Bhinneka Tunggal Ika itu kan berbeda-beda, tunggal itu satu, ika itu. Jadi berbeda-beda satu itu bahasanya, teman-teman. Oke, boleh saya lanjut? Bentar, lanjut ya. Nomor 4, silakan dijawab. Tadi udah ya? Kok nomor 4 lagi sih? Tadi nomor berapa? Oh, ini harusnya nomor 5, teman-teman. Mohon maaf ya. Silakan teman-teman dijawab dulu. Nomor 5. Lagi ya. Ada kata apa di sini? Segelintir manusia yang tidak bertanggung jawab, katanya. Tidak terkenal dengan keramahan. Wah, ini mah langsung bisa jawab. Langsung jawab aja, terkenal keramahan. Oh, ini mah langsung aja, ini pasti jawabannya apa. Silakan teman. Wah, udah ada 9. Coba kita lihat. Jawabannya B. Ada jawaban lain? Tidak ada. Luar biasa, teman-teman. Jawabannya benar ya. Adalah yang B. Coba kita lihat. Ya, betul. Kepribadian bangsa. Kata kuncinya, kesopanan dan keramahan bangsa Indonesia agak tercemar. Ya, bukan agar ya. Agak tercemar oleh segelintir manusia yang tidak bertanggung jawab. Terutama yang gemar membuat kerusuhan, kerusakan, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja ini jawabannya adalah kepribadian bangsa atau ciri khas yang membedakan. Wah, mantap nih teman-teman. Sudah matang rupanya. Langsung saya lanjut ya ke soal nomor berikutnya. Ya, ada kata-kata pembangunan. Silahkan dijawab teman-teman. 5 detik bisa jawab soal ini. Pasti, saya yakin. Ayo, ada kata-kata pembangunan, kebebasan berpendapat. Nah, jujur, adil, terbuka. Terus, ada moralitas politik. Udah ini mah langsung saya jawab. Pancasila sebagai apa? Ayo. Baru 1 orang. 5 detik. Baru 1 orang, teman-teman. Ternyata. Oke, 3 orang. Ya, jawab dulu. A. Apakah benar? Jawabannya A. Coba kita lihat. Ya, betul ya, teman-teman. Jadi yang benar adalah jawabannya yang A. Sebagai paradigma pembangunan di bidang politik. Kenapa? Kata kunci di sini ada Pancasila memberikan dasar-dasar moralitas politik yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di mana Pancasila dijadikan sebagai paradigma pembangunan di bidang politik. Oke, teman-teman, luar biasa. 3 chat.
Ya, betul ya. Kita lanjut ya, teman-teman. Karena sebentar lagi teman-teman mau bimbel juga ya. Nah, dijawab dulu silahkan, teman-teman. Ada kata-kata apa di sini? Sebentar. Mana ini? Ya, dijawab dulu, teman-teman. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat memutuskan suatu keputusan diselesaikan dengan baik. Sehingga jika terjadi permasalahan akan dapat diselesaikan. Ini langsung bisa dijawab dengan benar. Silahkan. Sudah dituju chat luar biasa. B. Tidak. Oke, Tidak. mantap sekali teman-teman. Kita lihat jawabannya apa. Ya, betul teman-teman. Sebagai pandangan hidup. Kenapa? Karena ada kata-kata jika terjadi permasalahan akan dapat diselesaikan dengan baik karena kita sudah mengamalkan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup. Oke teman-teman, mantap sekali ya. Kita boleh lanjut. Nomor 7, silahkan. Ada kata-kata apa di sini? Segenap seluruh pengendara menunjukkan warga tanpa diskriminasi. Nah, tanpa diskriminasi, substansi hukum. Oke, bisa langsung dijawab ini apa jawabannya? B, D. Oke, luar biasa. Kita lihat pembahasannya teman-teman. Iya, betul sekali. Paradigma pembangunan di bidang hukum. Sebentar teman-teman, sebentar ya. Jadi, di sini ada kata-kata merupakan perwujudan, Dengan demikian, substansi hukum untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Nah, berarti kan ada kata-kata hukum. Berarti otomatis pembangunan di bidang hukum. Mantap sekali teman-teman. Bentar ya. Oke, jadi jawabannya betul ya. Bentar ya teman-teman, saya ambil minum dulu. Saya mau minum sebentar ya. Oke teman-teman, mohon maaf ada iklan sebentar. Kita lihat dulu chatnya. Sudah 7. Bentar. Oke, ini sih kok nggak kelihatan ya? Oh ini dia. Oke. Ya adiknya haus, mohon maaf. Saya yang ngajar tapi anak saya yang haus ya. Oke, kita ini ya, kita apa namanya? Next ya teman-teman. Ya, silakan teman-teman. Tujuannya agar bisa lulus CPNS, katanya. Berbagai cara telah dilakukan agar cita-cita terwujud. Apakah Pancasilanya nih? Sebagai apakah? Silahkan dijawab, teman-teman. Wah, mantap sekali. Ada yang jawab A, terpeleset manja pejuang ASN ini siapa? Ada yang jawab A. Oh iya, ada yang terpeleset K, yang A atau yang E? Oh iya. Belum tentu yang A itu terpeleset manja, teman-teman. Coba dibaca lagi. Setiap warga negara pasti memiliki cita-cita yang ingin diwujudkan. Berbagai cara. Ini yang ditanya adalah berbagai cara. Bukan dari si cita-citanya itu sendiri. Jadi jawabannya apa? Iya, betul. Berbagai cara. Mantap nih yang pejuang ASN ini. Luar biasa. Ketika teman-teman yang lain terpeleset manja. Kita lihat dulu siapakah yang terpeleset manja, pemirsa. Ya, betul sekali, Kak. Pejuang ASN ya. Apa jawabannya adalah yang A, luar biasa.
Jadi di sini kata kuncinya ada berbagai cara telah dilakukan agar cita-cita terwujud. Pasti, sudah yakin, tidak lain dan tidak bukan jawabannya adalah sebagai ideologi negara. Kalau cita-citanya itu yang tadi melindungi segenap bangsa Indonesia, itu kan tujuannya. Lalu supaya Indonesia berdaulat adil dan makmur, baru itu sebagai cita-cita teman-teman. Oke, terpleset. Nggak apa-apa. Baru satu soal ya teman-teman, terpleset. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ini jawabannya adalah yang, kok jadi yang ini. Saya juga jadi terpleset. Yang A ya teman-teman. Maaf, bentar saya hapus dulu. Komnya jadi clear ini. Oke. Ya. Nah, silakan jawab nomor 9. Ini soalnya agak banyak, apa-apa teman-teman ya. Tapi kan kita bahasnya juga cepat ya. Jadi kita nggak terlalu membuang-buang waktu. Silakan teman-teman dijawab dulu. Mana nih? Ya. Sebentar. Sudah ada 3 chat. A. Oke, coba di sini apa? Persyaratan untuk menjadi PNS berumur maksimal 35, kecuali kalau untuk dosen yang S3, dokter yang spesialis terus peneliti kalau tidak salah itu maksimal 40 ya teman. Sehingga penyelenggara negara ini sudah bisa nih. Ada penyelenggara, ada syarat-syarat berdasarkan undang-undang. Pasti jawabannya apa teman-teman? Betul, jawabannya yang A ya, sebagai dasar negara. Karena kata kuncinya apa? Coba kita lihat pembahasannya. Kata kuncinya adalah persyaratan untuk bisa menjadi PNS sehingga penyelenggara negara telah mengatur dalam pemerintahan negara. Artinya kejadian di atas, lembaga penyelenggara telah mengamalkan fungsi negara sebagai dasar. Oke teman-teman. Mantap. Kita lanjut ya. Ada yang lagi makan popcorn. Berasa nonton di bioskop ya, teman-teman. Luar biasa sekali. Oke, nomor 10. Silakan dijawab. Penyelesaian masalah yang harus dilakukan untuk mencari jalan keluar. Ini mau udah tadi. Penyelesaian masalah katanya. Coba, apa jawabannya? Untuk mencari jalan keluar. Jawabannya apa, teman-teman? Belum ada yang menjawab ternyata, pemirsa. C. Wah, mantap sekali. C. Wah, cepet banget. Kita lihat pembahasannya. Betul ya, teman-teman. Adalah sebagai pandangan hidup. Tidak usah dibaca semua, langsung saja. Penyelesaian masalah yang harus dilakukan untuk mencari jalan keluar. Pasti sebagai pandangan hidup ya. Coba kita lihat. Pancasila sebagai pandangan hidup artinya Pancasila dijadikan sebagai tolak ukur untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, mantap sekali nih teman-teman. Kalau ada fungsi Pancasila sudah bisa jawab dengan baik dan benar ya teman-teman. Kita lanjut soal nomor 11. Pancasila merupakan nyawa. Lahirnya bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Ini udah langsung bisa jawab ini. Jawabannya 2 detik. Ya, apa ini jawabannya? Luar biasa. Betul sekali ya teman-teman. Kita lihat. Ya, betul. Sebagai jiwa bangsa. Di sini ada kata-kata nyawa. Lahirnya Pancasila bersamaan dengan bangsa Indonesia. Pasti itu adalah merupakan Pancasila sebagai jiwa bangsa. Oke teman-teman, boleh kita lanjut ya. Udah mau 7:30 ini ya. Nah, hidup bernegara milik seluruh bangsa. Aku pernah dulu nemuin soal tryout kayak gini. Hidup bernegara milik seluruh bangsa. Pancasila itu sebagai apa? Ayo dijawab. Yuk. Oh ya? Bu. CB. Ayo. Hidup bernegara milik seluruh bangsa. Tadi ada ya. Ada tadi di kata kunci kita. Hidup bernegara milik seluruh bangsa. Mantap, jawaban beragam. Ada C, ada B, ada E. CBE, mantap. CBE. Wah, ini mulai terpleset manja. Terpleset manja yang kedua kalinya. Jawabannya ABCDE.
Oke, kita lihat saja pembahasannya. Nah, benar teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang E. Jadi gini ya teman-teman. Untuk ideologi ini spesial, teman-teman harus apa ya? Harus punya dua pemikiran cabang seperti ini. Jadi khusus ideologi itu kan tadi landasan berperilaku untuk cita-cita. Tapi ada lagi satu lagi. Hidup bernegara milik seluruh bangsa. Ini merupakan cerminan dari fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Tadi ada ya di slide yang materi tadi, hidup bernegara milik seluruh bangsa. Pancasila artinya sebagai ideologi negara. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau untuk ideologi khusus, kalau tadi kan pandangan hanya pedoman sama untuk menyelesaikan masalah. Tapi kalau untuk ideologi selain untuk mencapai cita-cita ada di sini kata kuncinya. Hidup bernegara milik seluruh bangsa. Oke, teman-teman, begitu ya. Ya, oke, kita lanjut soal nomor 13. Waktunya 6 menit lagi menuju setengah 8. Silakan dijawab dulu, teman-teman. Tolak ukur baik buruknya suatu pekerjaan. Nah, ini mah udah langsung bisa 2 detik. Silakan, teman-teman. Jawabannya apa ini? Dede. Wah, mantap sekali. Betul ya, teman-teman. Ini adalah yang D. Kita lihat. Pancasila dijadikan sebagai tolak ukur baik buruknya suatu pekerjaan. Oke, mantap teman-teman. Tidak ada yang terpleset ya. Sudah fix. Dendam. Dendam yang ada yang kepreset tadi ya. Nah, silakan teman-teman nomor 14. Fungsi Pancasila sebagai acuan dalam melakukan pembangunan nasional berdasarkan nilai luhur yang ada dalam Pancasila. Nah, ada gotong royong, ada norma-norma. Tadi sudah saya jelaskan panjang lebar tentang norma-norma. Nggak panjang lebar. Tadi hanya intinya ya. Silakan dijawab teman-teman. Apakah jawabannya? Sudah ada 13 chat. Mantap sekali. Coba kita lihat apakah benar? Ya, benar teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang A. Sebagai moral pembangunan, di situ ada nilai luhur, ada norma-norma, ada juga gotong royong. Oke teman-teman, kita lanjut. Sebentar lagi nih, setengah 8, 5 menit lagi. Ya, soal terakhir. Ayo dijawab. Nah, ini beda ya. Tadi tentang fungsi-fungsi, ini penutup nih. Spesial tentang tanggal-tanggal. Coba. Ada pedoman penghayatan pengamalan Pancasila ditetapkan pada tanggal. Silahkan jawab. Ada yang ikut jawab. Ada yang jawab A, ada yang jawaban lain. Silahkan dijawab dulu teman-teman. Kak Tika jawab A, Kak Krisna. Baru 2 orang ternyata kalau tentang tanggal-tanggal ya. Ayo dijawab teman-teman. Apakah jawabannya selain A? Ini yang baru tunangan kemarin ya Kak Irwin. Atau Kak yang pejuang ASN ini siapa? Kak ini. Kak Ami, bukan nih? Oke, pas. Nah, teman-teman, untuk pedoman penghayatan Pancasila, itu benar tadi kata Kak Krisna dan Kak Tika. Jawabannya adalah yang A ya, 22 Maret 1978. Ini sering ada di soal, teman-teman. Jadi, mohon dibaca ulang kembali ya, teman-teman, supaya nanti kalau ada soal seperti ini, langsung bisa jawab dengan baik dan benar. Kalau yang tanggal 22 Februari adalah lengsernya Presiden Soekarno. Ayah belum pulang nih. Iya, belum pulang. Bentar ya. Nah, kalau yang 21 Mei 98, Presiden Soeharto yang lengser. Ya, ini saya sengaja ya, teman-teman. Tanggal-tanggal penting saya cantumkan di sini. 10 Januari 1966 adalah dikeluarkannya Tritura oleh siapa? Oleh KAPI dan KAMI. Kenapa mereka mengeluarkan Tritura? Karena disebabkan oleh G30 SPKI yang dilakukan pada tahun 65, tepatnya 30 September 1965. Sedangkan 11 Maret ini yang kita kenal dengan Super Semar ya. Jadi dari nanti tuh setelah G30 SPKI, ada Tritura, lalu ada Super Semar, lalu nanti berakhirnya dengan lengsernya Presiden Soekarno. Oke teman-teman, sudah ya 3 menit lagi pas waktunya. Ya ayah, nanti ayah. Nah, untuk tab MPR-nya ini adalah nomor 2 MPR 1978. Pengamalan Pancasila dikenal dengan Eka Prasatya Pancakarsa yang memperkenalkan kita dengan
butir Pancasila. Jadi awalnya itu dulu ada 36 butir, teman-teman. Tapi sama BP7 Pusat itu dijadikan 45 butir. Oke, teman-teman. Aku ingat tahunnya aja, mantap. Adanya jawab A. Yakin, alhamdulillah. Leslar, wah ada Leslar di sini. Kemarin saya juga sempat nonton sih teman-teman Leslar ini. Nonton sebentar. Oke teman-teman, coba saya lihat dulu nih ada soal mesin. Sudah selesai ya teman-teman. Jadi kata-kata penutup dari saya adalah genggamlah dunia sebelum dunia menggenggammu, teman-teman. Jadi kita harus genggam dunia ini ya sebelum dunia menggenggammu. Kami CPNS 2021, salam 500 plus. Oke, mungkin itu saja dari saya, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya masih terbanyak kekurangan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Kak Ami. Silakan Kak Ami. Mantap sekali. Waalaikumsalam Kak Santi. Keren banget ya teman-teman. Kita berasa lagi nonton bola gitu ya. Apa ya? Ditambah ada Dedek Gumus di sebelah Kak Santi. Gimana teman-teman kalau aku pribadi jadi glowing gitu tentang fungsi dan kedudukan Pancasila. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Ami. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak Kak Santi. Teman-teman ada pertanyaan atau sudah? Sepertinya sudah ya. Ya, sudah sih kayaknya. Udah mau 1 menit lagi juga ya. Mau bimbel ya. Betul. Silakan kami ditutup dengan doa Kak. Oh iya. Silakan Kak Santi tadi dibuka. Boleh ya. Boleh. Baik teman-teman, semoga apa yang kita sharingkan pada malam ini bermanfaat ya untuk kita semua. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan masing-masing berdoa. Dipersilakan.